Iya, Ustaz, ini mau apa nanya pertanyaan di awal ini mengenai apa COVID sekarang ya, Ustaz. Sekarang kan kita udah dianjurkan untuk kegiatan di luar, untuk kegiatan interaksi Ya, seperti biasa. Hanya saja ya kita harus tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan kan ya, Ustaz. Nah, itu ya, kira-kira kalau misalkan dari Islam sendiri, kita saat saat ini udah memang benar-benar boleh beraktivitas di luar atau gimana, Ustaz? Soalnya sekarang kan sudah banyak juga majelis-majelis itu buka misalnya. Terus ada iya, kegiatan-kegiatan online, masjid-masjid juga sudah mulai buka, gitu. Sudah mulai iya. Jumatan lagi. Nah, itu kita sebaiknya ikut ikut apa offline juga atau tetap di rumah atau tetap kerja di ini. Ya, kondisinya memang serba susah ya, serba sulit karena negara ini Hmm. berlepas diri ya. Negara ini berlepas diri sekarang dari apa namanya seharusnya yang menjadi tanggung jawab negara yaitu seharusnya negara itu memastikan rakyatnya itu bisa selamat, ya kan? Tapi sekarang yang terjadi adalah rakyat ini terancam tidak selamat, ya kan? Rakyat terancam eh, dari penularan yang ada itu sekarang justru semakin tinggi, ya kan? Bahkan kalau di awal-awal kita hanya mendengar orang yang tidak kita kenal yang kena ini, sekarang orang-orang yang kita kenal gitu, teman-teman kita, ya beberapa kawan-kawan yang saya kenal di apa namanya di dosen ya, ada ustadz juga ya, kemudian ada teman apa peneliti gitu ya, Mm-mm. ya positif dan ada yang sudah meninggal ya, ada yang masih kritis gitu. Dan kalau dikatakan itu flu biasa ya tidak benar. Ini flu kalau kena itu kata ya, yang pernah merasakan ya, itu seperti dada ini ditusuk-tusuk kaca dan susah bernapas. Makanya 5-8% penderita itu uh, meninggal ya kan. Karena memang ini bukan flu biasa. Kalau flu biasa ya tentu kita enteng aja ya, tapi ini flu-nya tidak biasa. Kemudian penyebarannya sangat cepat. Penyebarannya sangat cepat, super cepat. Nah, ini yang tidak bisa Mm-mm. diantisipasi kecuali dengan menerapkan syariat Islam dalam mencegah wabah, ya kan? Nah, jadi bagaimana pandangan Islam ya, syariat Islam tentang wabah ini? Islam sudah menggariskan bahwa kalau ada wabah maka harus dilakukan eh, apa yang disebut dengan lockdown ya, lockdown dan eh, apa social distance ya, jaga jarak, lockdown dan jaga jarak. Iya. Nah sekarang tidak dilakukan, lockdown tidak dilakukan, jaga jarak juga ya orang menganggap enteng jadi tidak dilakukan juga. Jadi kita ini bahaya, kita Mm-mm. memasuki bahaya yang eh, istilahnya rakyat itu diumpankan mau hidup-hidup, mau mati-mati. Kalau begitu ya nggak usah ada pemimpin ya, nggak usah ada negara kalau gitu kan. Bahaya sekali ini kondisinya. Ya, jadi ini kondisi yang tidak betul ya, kondisi yang seharusnya tidak terjadi. Ya. Nah, Mm-mm. ini kekhawatiran yang betul-betul membuat kita prihatin ya. Kalau begini gimana posisi pemimpin itu, di mana mereka, ya kan? Ini dalam Islam tentu tidak dibolehkan negara atau pemimpin itu berlepas tangan, itu tidak boleh. Cuma ya itulah sudah terjadi ya. Istilahnya kadung ya, kadung sudah begitu keadaannya
Terus apa yang kita lakukan ya? Maka kita secara mandiri harus melakukan karantina mandiri. Kalau kita terpaksa harus keluar ya harus menerapkan protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan, sering-sering pakai sanitizer, tidak berada di kerumunan ya. Karena dengan cara begitu kita bisa terhindar dari penularan gitu. Terhindar dari penularan dan kita bisa ya harusnya bisa memutus ya, harusnya bisa memutus wabah itu ya. Nah, cuma sekarang ya dengan kondisi yang seperti ini ya berat ya. Bahkan Sumsel ini sudah masuk zona merah lagi. Kalau udah masuk zona merah lagi, apa artinya? Berarti memang pertambahan yang kena penularan atau positif itu semakin banyak. Dilakukannya new normal atau adaptasi kebiasaan baru, itu dilakukan setelah kondisi selama 14 hari tidak ada lagi penambahan. Barulah dilakukan new normal. Artinya memang wabah itu sudah hilang. Nah, tapi sekarang kan dengan kondisi yang dipaksakan seperti ini karena pengusaha-pengusaha takut rugi, ya, negara juga tidak mampu menanggung rakyat, ya, akhirnya jadi kacau lah gitu. Kita lihat di luar negeri yang menerapkan protokol ini, ya, mereka 5 negara paling tidak ya, Vietnam, Malaysia, Korea Utara, Korea Selatan, Jerman ya. Itu mereka berhasil menekan laju COVID-19 ini dan bahkan mereka sudah berhasil keluar dari kondisi ini ya. Nah, itu karena negaranya bertanggung jawab, pemimpinnya bertanggung jawab. Di kita ini pemimpin tidak bertanggung jawab, negara tidak bertanggung jawab. Negara mau dia nggak peduli ya. Rakyatnya mau mati mati ya, mau hidup hidup ya. Kejam sekali sebenarnya ini kondisi seperti ini, buruk ya. Ini sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Nah, disinilah kita harus bersabar. Ya mudah-mudahan aja kalau ada yang yang sadar gitu pemimpin ya. Alhamdulillah. Cuma kalau pemimpin sadar ya bersabarlah kita dengan cara tadi ya terus-menerus mengingatkan pemimpin itu agar bertanggung jawab ya dengan menerapkan standar kesehatan. Kemudian ya rakyat juga jangan menganggap ini enteng. Ya. Orang-orang yang kena itu sekarang sudah orang-orang dekat dengan kita. Ya, kalau kemarin kan kita dengar berita diumumkan kita tidak tahu ya lewat saja. Sekarang kita kenal orang yang diumumkan itu siapa, yang sakit itu siapa. Jadi ini sudah semakin parah dan memang pertambahannya udah luar biasa ya. Sudah sehari lebih dari 40 orang positif. Di Palembang sendiri sudah lebih dari 2.200 orang kan yang terpapar ya. Nah, jadi mengerikan. Kalau saya menyebutnya ini kondisinya mengerikan. Ya, kalau dibiarkan ini berlangsung, ya tentu kita khawatir dengan pertambahan penderita yang semakin banyak. Jadi ini salah urus. Jadi sebenarnya dengan menerapkan cara Islam mengatasi wabah, maka ini bisa diatasi gitu. Cuma karena ya negara ini tidak menerapkan, ya katanya kemarin takut nanti ada kudeta macam-macam ya. Ini memang aneh gitu. Ya orang mau kudeta gimana? Boro-boro mau kudeta kan? Kondisinya sulit begini. Nauzubillah ya. Jadi ya seperti dikatakan banyak pengamat ya pemimpin atau pemerintah itu dia cuci tangan, lepas tangan, dia tuduh pihak-pihak yang mengganggu kekuasaan padahal sebenarnya dia tidak mampu dan
Ini yang mengejutkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rizal Ramli dalam tweetnya ya. Jadi sekarang Iya. ini negara atau pemerintah itu mau membiarkan kondisi yang berbahaya seperti ini ya. Nah ini tentunya sekali lagi sesuatu yang kita prihatin ya. Gitu.